Ya, ini ada pertanyaan sejauh ini. Jadi nanti teman-teman lihat yang paling bawah itu nanti yang dijadikan dasar acuan perbandingan RK-nya adalah saldo akhir yang 5 juta satu. Saldo akhir itu harusnya sama dengan closing balance-nya RK bangkit. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau ada, aku lanjut materinya. Ini PPT-nya mungkin nanti di-share, teman boleh lihat lagi caranya. Jadi semuanya adalah proses yang tadi udah kita lakuin. Sekarang adalah melakukan pengecekan kasus pada BPSS dan aplikasi IBS. Teman-teman kemarin udah belajar sama OPNK ya, dan kita di BPSS. Harusnya itu jadi di BPSS itu gini teman-teman. Ada yang ingat nggak? Atau aku merasa sih aku udah diajarin ya berapa tipe batal yang ada di aplikasi BPSS? Batal apa? Nah, harusnya transaksi yang masuk kalau tunai berarti secara kas, kalau ditransfer berarti rekening A, itu kan sama dengan rekapan kasis ya. Sementara kasis itu hanya merekap transaksi berhasil. Jadi ketika dia batal, misalnya transaksi hari ini, karena kan batal itu kalau batal petugas kan bisa dari yang sama, harus dari yang sama ya, karena kan cuma 10 menit. Kalau batal penumpang kan bisa kapan aja, bisa seminggu setelah penumpang beli tiket kan. Bisa juga saat itu juga mungkin kalau penumpangnya ternyata belum pikiran. Nah, di kasus itu, kasus kita itu nggak otomatis berubah ketika terjadinya transaksi pembayaran, transaksi batal sorry. Jadi misal transaksi ada penjualan 1 juta, terus tiba-tiba 3 jam lagi, itu kan masuk aja 1 juta tuh. Tiba-tiba 3 jam, penumpangnya datang lagi, Mbak, aku nggak jadi, dibatalin aja. Oke, dibatalin sama petugas OPET. Kasus kita akan tetap 1 juta. Sementara kalau teman-teman di IBS kan udah pasti nggak 1 juta ya. Nah, jadi untuk mengurangi kasus ini, kita harus mengurangi dulu kasus sama tiket batalnya supaya balance. Jadi untuk merekonsiliasi kasus dengan RK itu, teman-teman harus cek dulu laporan tiket batalnya. Kasus dikurang laporan tiket batal, nah itu adalah nominal yang harusnya dikunci untuk membandingkan dengan RK atau resip yang ada di IBS. Aku coba kasih contoh ya ini. Pencet. Terus kasus yang mau ditarik itu kasus tanggal berapa, disesuaikan aja. Ini aku coba contoh aja yang tunai ya teman-teman. Yang tunai itu tanggal 21. Mana? Kalau di cabang itu kan sekarang ada edisi juga. Nah, tapi ini kalau kita cek tunai, kita hanya tunai aja di sini. Kemudian kita klik nama cabang itu. Ini jatuhnya paling
Nah, ada transaksi di cabang Palu, kemudian kita juga harus ngecek laporan tiket batal di tanggal yang sama. Sebenarnya itu yang melakukan transaksinya kan terus loket, tapi kan sebenarnya secara penyetoran dananya itu kan yang tanggung jawab bukan cabang ya. Jadi teman-teman jangan loketnya ngasih duit segini diterima aja gitu, jadi nanti tetap di make sure dulu kasusnya bersih juga atau enggak. Nih ada transaksi batal baca dua tuh sebesar 140.500, kemudian juga ada penjualan 154. Udah dapat nih segini, harusnya cashnya itu sebesar selisihnya juga. Kemudian kita juga bisa ngecek lagi di BS-nya benar nggak segitu. Ini gua lagi mobil. Di BS itu sama sih seperti receipt, cuman kan ini receipt-nya udah secara otomatis ya udah integrasi. Nah, jadi kadang-kadang tinggal ngecek aja, nggak perlu create lagi. Karena penjualan punya tunai, coba di sini harusnya ke atas. Gimana itu? Bingung.